Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas salah satu konsep yang paling menarik dalam ekonomi makro. Kenapa kok saya disebut menarik? Karena dengan pemahaman konsep ini, kita bisa menjelaskan atau memahami alasan dibalik berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Apa konsepnya? Ya, ini konsepnya disebut sebagai siklus bisnis. Ya, oke, siklus bisnis. Seperti bisa, apa itu siklus bisnis? Nah, kalau didefinisikan, siklus bisnis itu adalah fenomena naik turunnya performa ekonomi secara nasional. Pertanyaan awal sebelum saya melangkah lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan performa ekonomi? Gimana cara kita mengukurnya? Ayo, masih tidak? Bagaimana cara kita mengukur performa ekonomi? Ya, kalau kita merujuk ke Menkyu dan Samuelson, kita akan mengukur performa ekonomi menggunakan suatu indikator yang disebut sebagai GDP atau PDB, ya, kayak gini. Oke, lanjut. Nah, sekarang masalah siklus bisnis lagi ya. Jadi siklus bisnis itu kan performa naik turunnya performa ekonomi secara nasional. Nah, kalau kita gambarkan dia kan seperti ini, teman-teman. Oke. Maaf gak lurus ya ini. Ini time dan ini adalah GDP-nya. Jadi, memang siklus bisnis diartikan sepanjang waktu ya. Nah, dia kalau digambarkan bisa jadi seperti ini. Nah, ini dalam siklus bisnis ini ya, ini namanya siklus bisnis ya. Itu dia memiliki berbagai kondisi ya. Kalau ekonomi sedang ada di posisi atas, ini disebut sebagai ekonomi sedang berada di posisi peak-nya, peak ya, posisi puncak. Kalau dia di bawah, di lembah ini istilahnya, dia akan disebut sebagai ekonomi berada di posisi trough-nya atau posisi lembah ya tadi saya bilang. Nah, proses ketika ekonomi dari posisi peak menuju posisi trough ya dari sini ke sini itu disebut sebagai fenomena kontraksi atau resesi. Sementara kalau dari posisi trough menuju peak ya di sini dia akan disebut sebagai proses ekspansi atau juga bisa disebut sebagai booming. Nah, khusus untuk resesi nih teman-teman, dia punya saudara ya, punya saudara kandung. Apa tuh? Yaitu lanjutan dari resesi. Jadi kalau resesi itu teman-teman, itu adalah proses menurunnya performa ekonomi nasional dalam jangka waktu yang terbilang sangat pendek. Biasanya cuma 2 bulan sekitar sekian, nggak sampai 3 bulan lebih. Tapi kalau resesinya berlanjut sampai 8 bulan sampai 1 tahun sampai lebih daripada itu, ya disebut sebagai apa? Depresi. Jadi lanjutannya resesi itu adalah depresi yang terjadi pada Amerika tahun 32 dan juga tahun 2008. Oke ya? Kayak gitu. Jadi inilah gambaran sederhana tentang siklus bisnis. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui tentang siklus bisnis yang paling utama adalah bahwa siklus bisnis hanya terjadi dalam jangka pendek. Yang artinya apa? Yang artinya secara teoritis perekonomian itu hanya akan naik dan turun ya. Perekonomian itu hanya akan mengalami naik dan turun seperti ini dalam jangka pendek. Alasannya kenapa? Nah, karena dalam jangka panjang, perekonomian itu diasumsikan akan mencapai kondisi stabil di mana output gak akan lagi berubah. Yaitu ketika dia berada dalam kondisi full employment. Nah, Kak, nggak ngerti nggak maksudnya gimana jangka panjang full employment, jangka pendek masih ada siklus bisnis. Oke, itu nanti dulu masalah jangka panjang. Yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa siklus bisnis itu hanya akan terjadi dalam jangka pendek. Naik turunnya output nasional secara teoritis ekonomi itu hanya terjadi dalam jangka pendek. Dan naik turunnya ekonomi itu akan disebabkan oleh satu komponen khusus dalam makroekonomi, yaitu komponen agregat demand. Nah, ini akan kita perjelas, kita elaborasikan lebih jauh di bagian-bagian selanjutnya. Oke? Terima kasih. Oke, teman-teman.